Nah, ini kan si biola Perhatiin kak. kalau misalnya kita mau nyetem tuh ada disebutnya tuh penggerak kasar sama penggerak halus. Nah, disebutnya si pinbrit. Nah, kalau misalnya mau memasang senar, kalau misalnya putus senar atau mulai dari awal lagi senar, bisa dilepas ininya. Nanti posisinya kayak gini, dia nggak terlalu kenceng kan. Nah, kalau misalnya masukin senar, dia tuh ada semacam mendul di belakangnya, jadi tinggal disangkutin aja sih ke sini. Oke. Kalau ininya gitu. Nah, kita naikinnya si bridge-nya. Nah, ini kalau misalnya batu dudukan ini Pak, ini tergantung pemainnya. Ada yang di sebelah sini sedikit, ada yang sebelah sini sedikit, ada yang lebih mundur. Tapi saya ngambil tengah-tengah. Biasanya patokan sih ini. Oh. Nah, ini patokannya. Buat penyeteman, ini saya suka pakai alat. Tapi kalau misalnya nggak ada alat, bisa pakai aplikasi di HP. Sebutnya tuner, mau tuner biola, boleh. Ada pokoknya mah di ini. Cuma kalau misalnya saya pakai alat ini kan dia pengambilnya getaran gitu. Wah, ini ngeblank ini. Berapaan itu alatnya? Ini harganya di 45.000, mereknya Joyo. Nah, Macam-macam itu ya? Macam-macam. Ini bisa buat gitar, bass, biola, gitu? ukulele. Pokoknya alat musik yang berbau nada pasti bisa ini. Oh iya iya. Sama kalau misalnya kelebihan ini, dia enaknya tuh apa? Kalau dia ngambilnya getaran, Pak. Dia walaupun kita berisik kayak gini dia nggak akan ngerekam. Karena ngambilnya getaran dari si alat musiknya. Nah, kalau misalnya di aplikasi, dia ngambil suaranya dari ngambil ininya, setemennya dari suara kita. Nah, sini kan ada modenya gitu. Ya. Biasanya kalau kita di viola gitu ya. Viola tuh biola. Ini kan adanya masih D, Pak ya. Berarti kurang tinggi kita. Mainnya biasanya kalau di ini tuh maksudnya. Nah, ini kan sebenarnya tuh pemutar kerasnya. Jadi Kak, kalau misalnya buat nyetem, tarik dulu dari ke belakang. Terus sampai dia lepas kayak gini, kita puterin. Oh, tarik dulu ke belakang. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita ini udah kenceng dia, kita tekan sedikit. Ngunci dia. Jadi kunci sampai paten dulu Pak. Oh, ini belum. Kan masih nadanya masih di D, kita naikin lagi. Nah, ini kan naikin sampai ditekan. Itu rubah-rubah nggak sih? Apanya posisi ininya? Kalau misalnya dia kenceng, dia akan diam sendiri Pak. Nah, ini kan adanya di E. Oke. Saya ditaikin lagi sedikit Pak. Dia kan sampai agak nggak terlalu jauh lah sama si nada aslinya. Oke. Ke tengah-tengah. Kita tekan-tekan semuanya dulu. Biar ada ngunci. Biar ada angka sini walaupun dia belum nyetem, tapi sebisa mungkin dia nggak gerak. Jadi kita kencengin dulu sebelum kita nyetem. Kalau tadi kayak saya kan kita nyetem ini geser terus karena yang lain masih longgar. Ini kan udah kenceng semua. Dia belum bernada. Nah, kita setem lagi dari sini. Ini kan adanya mau turun lagi, kita tarik lagi. Pas. Kekencengan. Kurang kencengnya Pak, kurang pas ya. Kurang aman ya. Nadanya udah masuk ke E ya. Ada aslinya di E. Ada satu kan. Ini kan udah pas, biasanya suka turun sedikit Pak. Nah, ini kalau kita muter ke dalam, dia semakin tinggi nadanya. Kalau kita putar ke luar, dia semakin turun nadanya. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau udah posisinya udah dekat si nadanya sama nada asli si senarnya, sebisa mungkin jangan dimainin ininya. Karena ini dirubah sedikit, ditarik langsung goyang semuanya. Rubah ke nada yang lain, nanti susah lagi buat nyetemnya. Oh iya. Lebih ribet lagi. Jadi kalau nadanya tinggal sedikit lagi, lo main di sini aja. Penggerak halusnya. Gitu sih. Sampai ke semuanya ini kan A tuh ketinggian, kita bisa turunin lagi sih. Nah, ini kan udah paten nih Pak ya. Kita tekan lagi Pak. Sampai dia udah benar-benar nggak bisa tarik lagi gini. Dia nggak akan bisa muter lagi kalau udah ditekan lagi, ya? Ini kan adanya kurang Pak ya. Nomor 3. Kita bisa naikin lagi di sini. Kalau yang di 2 itu apa nadanya? Nomor 2 tuh. Di A. E A D G biasanya. E A D G. E D G-nya udah pas sih.
Nah kalau bisa mungkin kalau misalnya ada nyetem, kalau misalnya belum terlalu ini bisa minta bantu dulu. Takutnya karena banyak kejadian kayak tadi itu udah lepas sipir bridge-nya, kalau enggak senar cetak kena muka, kena tangan. Hanya saya langganan kena senar. Senarnya sama nggak sih sama gitar? Beda? Senarnya sama aja sama gitar Pak, cuman dia diameternya lebih kecil sama si nadanya beda sama gitar. Kalau kita tadi dari 6 senar, dari mulai E, B, G, D, A, E. Kalau misalnya ini cuma ngambil dari E, A, D, G. Kalau misalnya beli ya ada satu set, kalau misalnya putus satuan juga ada satuannya juga. Ini kan udah kesetemnya si nadanya. Kita kencengin lagi kalau misalnya kita main-main. Ini semuanya udah posisinya udah fix ya. Kita cek lagi dari penekanan ini jangan sampai ada yang longgar lagi, nanti turun lagi, nanti sampai lagi. Yang penting kalau misalnya turun sedikit-sedikit nadanya dari nada aslinya, tinggal muterin gini. Ya ke dalamnya semakin tinggi. Ini ngaruh nggak sih lebar ini? Lebar apanya? Ini kan lebih lebar, ini sempit. Oh itu mah sebenarnya tergantung pemainnya sih Bang. Tergantung enaknya. Ada yang di ke belakang sedikit, ada yang lebih pinggir Pak. Jadi ini jarak ini nih. Ini kan lebar tuh. Ini nggak masuk. Itu mah biasanya mah kejaraknya ada yang dilebarin sedikit. Apa harus sama? Enggak juga sih. Enggak juga. Gini juga udah cukup. Dari sini udah cukup sih. Kalau misalnya pengen lebar lagi bisa gitu. Segini mah kalau kasih udah cukup sih. Nah, biasanya kalau misalnya udah digosok semua rosinya, ini kan udah kelapisin ya. Kalau misalnya sebelumnya kan dia nggak kelapisin. Nggak kelapisin si rosinya, dia nggak ada suaranya. Pokoknya sampai udah berwarna putih gini, kalau misalnya digesek udah habis, berarti dia nadanya udah nggak ada lagi. Berarti harus digosok lagi sebenarnya. Nah, kami gini. Nah, gitu. Ngerti Kak? Nah, abis main langsung aja longgarin lagi. Jangan sampai didiemin, dia narik terus. Karena banyaknya rontok Pak, putus gitu. sendiri. Ya. Jangan disimpan di tempat yang lembab, nanti ngaruh ke suaranya. Ini kan nyaring. Kalau keseringan disimpan di tempat yang lembab, suaranya bakal medem. Gitu. Itu ngaruh penyimpanan. Oke. Buat perawatan. Itu berapaan itu bau kalau terpisah? Bau kalau terpisah, ini harga listnya 135. Paling kalau misalnya beli di 120-an, kita di sini ada. Tapi kalau buat bau mah selama pemakaiannya masih bagus itu ya. Kalau nggak walaupun misalnya rontok 1 2 3 nggak apa-apa gitu. Misalnya udah segini nih, tinggal segini lagi baru beli. Yang penting enak masih enak. Nanti tuh dia putus satu-satu ya? Iya, kalau misalnya seringan dimainin, ya wajar namanya marah istilah gitu ya. Nah kalau senar mah biasanya kalau udah kedengeran udah nggak enak, kalau nggak si senarnya udah karatan. Makanya kalau saya saranin beres main biola tuh si senar tuh dilapin aja sedikit-sedikit pakai kain yang kering, karena kan dia keringat tangan kita ya. Yang udah namanya keringat kan dia air ngerap gini langsung. Nah gitu. Gitu. Udah itu aja ya. Kalau posisi disimpan gini aja nggak apa-apa, nggak usah dilepas kan? Nggak usah dilepas. Nanti nyetem lagi kalau. Nanti nyetem lagi dari awal. Nah ini mas namanya aman. Nah ini kalau buat di kantongnya, ini yang sampai hilang Pak, cari harddisk itu susah. Banyaknya cuman yang tas biasa yang di harga 300-an. Ini harddisk ini tuh bawaan dari sininya. Ini dikasih 2 Pak. Ini buat nyimpan si baunya. Misalnya penen kayak. Ini kan kita nyimpan bau 1 di sini. Ini buat mengisi baunya Pak. Iya. Gitu. Ini mah buat sininya. Jadi kalau misalnya biasanya kan suka ada bau cadangan 2 baunya. Ini buat nyimpan nasi roti di sini, tak apalah atau apalah di sininya gitu. Tuner itu bonus ya? Belum termasuk. tuner saya bentar ya. Bisa sih Pak kalau misalnya nambah sedikit. boleh. Tunernya mah ada yang murahnya dari 40 ribuan, mereknya Corona. Si layarnya lebih besar lagi, lebih enak. Tapi yang barusan itu apa? Yoyo. Mahal. Cuman beda 5.000 Bang. Tapi baterai ya itu ya? Pakai baterai? Baterai jam, semuanya. Bisa buat gitar juga? Bisa buat gitar, bisa buat bass. Tutorial udah ya? Udah sih semuanya. Nggak ada lagi? Untuk segini mah udah cukup lah. Oke.